Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul materi Posisi, Fungsi, dan Manfaat Psikologi Pendidikan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok dalam hubungan dengan lingkungannya. Sedangkan pendidikan adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai tentang karakter. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan ya, bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan lingkungannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, posisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan kontribusi penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam proses pendidikan, pencapaian tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama antara guru, siswa, dan pihak lainnya. Peranan guru sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam situasi pendidikan, guru berperan sebagai penyampai, penerjemah, pelestari, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem nilai. Secara operasional, dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pembimbing siswa. Nah teman-teman, semua aspek rupanya sangat berperan penting ya dalam psikologi pendidikan. Selanjutnya, fungsi dari psikologi pendidikan. 1. Sebagai proses perkembangan siswa. 2. Mengarahkan cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. 3. Sebagai penghubung antara belajar dan mengajar. Dan yang terakhir, sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Karena masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai guru, perlu untuk memahami perbedaan karakteristik setiap siswa, tahap tumbuh kembangnya, serta tipe perilakunya. Pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang sesuai dan pembelajaran yang efektif serta efisien. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Kemampuan guru menciptakan iklim belajar yang kondusif meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan dan interaksi yang menyenangkan kepada siswa sesuai dengan masing-masing karakteristik siswa akan memberikan iklim belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif. 3. Memilih strategi pembelajaran yang tepat. Mempelajari psikologi untuk mengenal karakteristik masing-masing siswa dan mengenal metode pembelajaran yang disukai akan memberikan kemampuan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat di dalam kelas. Strategi pembelajaran yang sudah tepat akan memberikan situasi efektif belajar mengajar. Keempat, memberikan bimbingan pada siswa. Psikologi memberikan kemampuan kepada guru untuk menjadi seorang pembimbing bagi siswanya dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan siswa. Ketika siswa sudah memberikan rasa percayanya kepada guru, maka proses membantu penyelesaian masalah untuk proses pembelajaran yang efektif akan dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Prinsip-prinsip psikologi mendasari cara berkomunikasi yang tepat dalam pembelajaran. Komunikasi dengan siswa dinyatakan dengan menempatkan diri sesuai tahapan tumbuh kembang siswa, sehingga dapat memberikan suatu interaksi yang menyenangkan. Penyesuaian dengan tahapan tumbuh kembang siswa menciptakan pemahaman pengajar dari sudut siswa dan mengetahui keinginan atau proses pembelajaran yang disukai dan juga karakter masing-masing siswa. Yang keenam, memberikan evaluasi hasil pembelajaran.
Sebagai seorang pendidik, dengan mempelajari psikologi pendidikan akan mampu memberikan penilaian hasil pembelajaran secara adil. Selain itu, juga dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Evaluasi hasil pembelajaran bisa berupa nilai ujian secara inteligensi, nilai sikap, dan nilai keaktifan mengikuti kegiatan sekolah. Ketiga hal tersebut menentukan kualitas perbaikan tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Ketujuh, memotivasi belajar. Bekal psikologi pendidikan untuk para pengajar mampu memberikan dukungan, dorongan, atau motivasi untuk siswanya dalam semangat belajar yang lebih tinggi. Psikologi pendidikan mengajarkan tentang memahami masing-masing karakteristik siswa dan memberikan motivasi sesuai dengan karakter tersebut agar lebih efektif mempengaruhi semangat belajar siswa. Pemberian dukungan positif kepada siswa menghasilkan semangat belajar yang meningkat. Selanjutnya, menetapkan tujuan pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu pengajar untuk menentukan tujuan pembelajaran terhadap perubahan perilaku seperti apa yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditetapkan pada setiap materi yang akan diberikan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dijadikan patokan kesesuaian hasil pembelajaran apakah nantinya dianggap berhasil atau tidak. Yang kesembilan, penggunaan media pembelajaran yang tepat. Pengetahuan psikologi pendidikan juga bermanfaat untuk menentukan media pembelajaran yang tepat untuk siswa, misalnya media audio, visual, motorik, dan lain sebagainya sebagai aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Media pembelajaran juga disesuaikan dengan materi belajar yang akan disampaikan. Siswa terkadang lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang menggunakan komponen audiovisual dalam proses pemahaman materi dan lebih efisien dalam pengembangan imajinasi siswa. Yang terakhir, penyusunan jadwal pelajaran yang sesuai. Penyusunan jadwal pelajaran juga disesuaikan dengan kondisi siswa, seperti pelajaran yang butuh pemikiran lebih rumit seperti matematika, akan lebih baik jika diletakkan pada jam belajar pertama saat pikiran siswa masih segar dan konsentrasinya masih maksimal. Jika mata pelajaran seperti matematika diletakkan pada akhir kelas, maka hal itu tidak akan efektif. Siswa sudah lelah, daya tangkapnya menurun, konsentrasinya menurun, dan pembelajaran menjadi tidak efektif. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman video psikologi pendidikannya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.